Tumbal Pesugihan Ibu, Part 8. Namun otakku kembali diliputi oleh harta. Banyak sekali bisikan datang kepadaku untuk menumbalkan semua anak-anakku hanya untuk harta semata. Otak dan hatiku semua dihantui oleh harta. Hingga pada waktunya, Asih menghembuskan nafas terakhirnya. Tangisku pecah entah mengapa, padahal aku sangat membenci Asih, tak menganggap Asih ada. Namun di saat ia benar-benar tiada, hatiku hancur. Kami akhirnya pulang membawa jenazah Asih yang akan dikebumikan, namun lagi-lagi bisikan gaib menghantuiku. Jangan dimakamkan, itulah bisikan yang beberapa kali ku dengar. Jiwaku seperti menjadi dua, memilih iya atau tidak. Mari kita makamkan sekarang juga, timpal Pak Haji Kasim yang sedari tadi ikut serta dalam penanganan Asih. Tidak, aku tidak akan memakamkannya di sini, ucapku. Sontak semua melihatku dengan tatapan yang sangat heran. Aku pun tak tahu mengapa mulutku seketika berbicara seperti ini. Maksud ibu apa? Tanya Adrian padaku. Kamu diam, anak kecil tidak tahu apa-apa, jawabku. Jadi Asih mau dimakamkan di mana, Mbak? Jangan menunda-nunda seperti ini, kasihan jenazah Asih, ucap salah satu warga yang ikut berkerumun di dalam rumahku. Aku akan membawa Asih pulang dan dimakamkan di samping makam ibuku di kampung, ucapku. Kalau seperti itu ya tidak apa-apa, biarlah bapak-bapak ibu-ibu. Tapi kami minta satu hal, biarkan kami yang mensolatkan jenazah Asih, timpal Pak Haji Kasim. Boleh. Setelah jenazah Asih disolatkan, semua warga pulang ke rumah masing-masing karena mereka hanya tahu aku akan membawa jenazah Asih pulang ke kampung halaman. Bu, kenapa tidak dimakamkan di sini saja? Kan kita tinggal di sini, Bu, ucap Adrian. Adrian anak yang pemikirannya sudah dewasa, sampai-sampai aku sering kalah berbicara dengannya. Ibu akan memakamkan di sini, kamu tenang saja. Maksudnya, aku tak langsung menjawab pertanyaan dari Adrian. Aku langsung mencari cangkul untuk menggali kuburan Asih. Bu mau kemana? Teriak Adrian. Mau menguburkan Asih, ucapku santai, seperti tak punya dosa. Di halaman belakang, ibu ini sudah tidak waras atau bagaimana? Jawab Adrian. Aku segera menghampirinya dengan penuh amarah, karena ucapannya tadi. Tidak sopan ya kamu, Adrian? Plak. Aku menamparnya dengan cukup keras. Ibu berdosa, ibu tega. Biar aku kasih tahu ke Pak Haji Kasim, tangisnya. Aku segera meraih tangannya yang berusaha lari dariku. Dosa, kamu hanya anak kecil, Adrian, dan ini aku. Ibumu, jangan coba-coba kamu bilang ke orang lain kalau ibu mengubur Asih di halaman belakang. Atau kamu juga ingin menyusul adikmu ini? Bisikku tepat di telinganya. Dia terus menangis sesenggukan tiada henti. Masuk kamar, biar ibu yang urus jenazah Asih. Dan jangan coba-coba keluar sebelum ada aba-aba dari ibu. Aku mendorongnya masuk ke dalam kamar bersama kedua adiknya. Penguburan pun akan aku lakukan sekarang juga. Pof Adrian. Ibu mengunciku serta kedua adikku Raya dan Zaki. Ibuku memang sudah gila. Ibu, buka, Bu. Aku mencoba mendobrak pintu ini namun sangat susah sekali. Aku tak bisa membiarkan Asih dikubur secara tidak baik oleh ibuku. Ibu, Arga. Bang, kenapa teriak-teriak? Tanya Raya dengan polosnya. Kak Asih mati, imbuhnya. SSTT, kamu bicara apa? Sudah diam saja. Jaga Zaki, ucapku. Ia hanya mengangguk. Ceklek. Adrian, keluar bantu ibu. Raya ikut. Raya ikut. Jangan Raya, duduk diam di situ. Ibuku menyeret tanganku dengan kasar. Kemudian dia kembali mengunci kamarku. Ibu memang sudah gila, ucapku dengan kasar. Diam Adrian,
Beritahu Bapak Bu, kalau Asih sudah meninggal. Tidak mau, biarkan saja Bapak juga tidak ingin Asih hidup, ucapnya membuat diriku semakin geram. Adrian, tolong periksa kamar Ibu, ambil kasur yang berada di atas dipan lalu bawa ke sini, imbuhnya. Untuk apa? Sudah jangan banyak tanya, cepat lakukan. Ia mendorongku dengan paksa masuk ke dalam kamarnya. Bau-bau tak sedap di kamar Ibu, mungkin karena aku baru masuk ke dalam kamarnya. Ini mau ditaruh di mana? Sini. Ibu mengangkat jenazah Asih dan diletakkannya di dipan dalam kamarnya. Bu, untuk apa Asih di sana? Biarkan saja dulu, nanti malam Ibu akan makamkan sendiri di belakang rumah, ucapnya. Berdosa Bu, Ibu tidak punya ilmu apapun, tidak boleh sembarangan mengubur orang dengan cara tidak baik, timpalku dengan nada cukup keras. Orang mati ya sudah mati, untuk apa lagi? Ia layaknya burung mati yang dimakamkan seadanya. Ia bukan, hahaha. Aku menggeleng-gelengkan kepala menatap heran dengan tingkah laku ibuku ini. Ia sedang kerasukan setan apa? Aku akan pergi dana berjumpa dengan Pak Haji Kasim, biarkan Pak Haji yang mengurus permasalahan ini. Tiba-tiba ibu mencekik leherku dengan cukup keras. Kamu berani sama ibu? Ini ibumu yang melahirkanmu? Ingin jadi anak durhaka? Dengan tatapan mata yang melotot ke arahku. Lepaskan, aku tidak durhaka. Ibu yang durhaka pada anak sendiri. Lepaskan Bu. Aku mencoba memberontak dari cekikan ibuku yang terus berada di leherku. Diam, ia melepas cekikannya. Jaga Asih di dalam, Ibu akan pergi sebentar. Tapi awas Adrian, jangan coba-coba bawa Asih pergi dari sini, bisiknya tepat di telingaku. Tanpa basa-basi ibuku langsung pergi seperti setan yang tengah kerasukan. Tubuhku gemetar. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku masuk ke dalam kamar dan duduk tepat di samping jenazah Asih. Alih-alih otakku berbicara bahwa lebih baik aku bawa Asih pergi dan meminta pertolongan dari Pak Haji Kasim. Kali ini aku membantah perkataan dari ibuku, biarkan aku dicap anak durhaka olehnya. Aku mencari selendang panjang milik ibuku, akan kukatakan tubuh Asih padaku agar mudah untuk diangkat. Berat, keluhku. Aku tinggalkan kedua adikku demi menyelamatkan Asih. Aku tak bisa tinggal diam. Aku mulai berjalan perlahan menuju ruangan depan, tapi ternyata ibu telah menguncinya. Lewat pintu belakang, aku yakin pasti ibu juga menguncinya. Aku tak tahu harus kemana. Lewat jendela, rumahku tak memiliki jendela, maklum saja kami masih mengontrak. Aku duduk dan meletakkan jenazah Asih di lantai dan kepalanya aku pangku di kedua pahaku. Aku menangis sesenggukan dengan dadaku sedikit sakit. Sakit hati kepada ibu yang tega memperlakukan Asih seperti ini. Kunci pintu berbunyi, aku yakin ibu telah sampai di depan rumah. Adrian, kamu ngapain di sini? Ibu mengangkat tubuhku dan membanting kepala Asih ke lantai. Ibu, aku terus menangis tanpa henti. Nangisin apa sih kamu? Nanti orang-orang dengar, ucapnya. Bawa Asih ke kamar cepat. Ia menyeretku dengan kasar. Cepat Adrian, jangan diam aja. Ibu sudah gila, gumamku. Kamu yang gila? Ibu masih waras, timpalnya. Sudah, daripada kamu buang-buang waktu, mending ambil cangkul dan mulai menggali lubang kuburan untuk Asih. Hari sudah menjelang malam, orang-orang pun sudah masuk ke dalam rumah masing-masing. Aku menggeleng, tidak mau. Cepat Adrian, tidak mau. Oh, masih membantah lagi ya? Ya udah, ibu kurung saja, tidak perlu makan, tidak perlu mandi, tidak perlu sekolah. Ibu ini jahat. Ya sudah, kalau mau ibu nggak jahat, lakuin apa yang ibu suruh, timpalnya lagi. Dengan terpaksa aku mengambil cangkul dan masuk pekarangan belakang rumah. Ya Allah, maafkan Adrian, rintihku sembari mulai menggali tanah ini.
Diriku seperti diawasi ribuan manusia di sini. Hawanya sangat panas seperti ada seseorang yang sudah sedari tadi menunggu Asih dimakamkan. Ayo dipercepat, aku sudah tak sabar, bisikan entah dari siapa menyapa telingaku. Aku bergidik ngeri, menengok ke arah kanan, kiri, depan, belakang, namun tak ada siapa-siapa. Plak, 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 suara pijakan kaki. Bu, aku menoleh ke belakang arah pintu belakang, namun tak ada ibu di sana. Hihihihi, hihihihi, hihihihi. Tawa cekikikan muncul sangat nyaring. Tak biasanya aku mengalami hal seperti ini selama hidup di sini. Aku berhenti dan melangkah mengelilingi pekarangan ini, namun tak kujumpai sesosok manusia yang berada di sini kecuali diriku. Burung-burung gagak pun berseliweran tak seperti biasanya. Bau hangus serta amis bangkai menyelimuti pekarangan ini, tak tahan dengan baunya. Plus, bau apa ini? Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.